kepedulian pemerintah sama sekali tidak menyentuh. Gedung olahraga nggak punya. Stadion nggak punya. Stadion nggak punya. Ah. OS. Iya, jumpa lagi kita nih. Gimana? Gimana? Pak Samsul ya. Saya panggil Pak Samsul atau Bebas aja, boleh. apa gitu ya. Bebas aja lebih enak gitu ya. Bang Samsul, saya melihat biografi Abang nih ya. Selama ini sepak terjangnya di dalam kepemudaan, generasi dan sebagainya. Saya melihat Bang Samsul ini dari generasi tua juga ya sampai sekarang ini berkecimpung dalam pembinaan generasi kita gitu. Kalau saya boleh tahu Bang Samsul, kan dari dulu awal itu tahun berapa Bang Samsul ini berada di Kota Lok Sumawe gitu? Atau memang asli sini gitu? Ya. Asli sini ya? Saya lahir dan dibesarkan di Kota Lok Sumawe, Pak Ulis. Ya, mungkin saya pengen mengingat lagi memori-memori lama Bang Samsul nih. Karena saya tengok tadi agak lapar sedikit tadi belum makan gitu. Makanya agak lesu gitu ya. Ya. Nah, jadi membangkitkan memori lama lagi tentang Kota Lok Sumawe, tentang kecintaan kita kepada Kota Lok Sumawe ini. Dari kalau dulu Bang ada anekdot yang mengatakan bahwasanya 1000 lampu setiti air gitu ya, karena dulu kan kota petrodolar gitu. Waktu petrodolar Abang di mana dulu Bang? Saya udah di Lok Sumawe, sudah lahir. Tapi memang petrodolar itu hanya gelar yang didapat oleh Kota Lok Sumawe. Kota Lok Sumawe. Sementara kehidupan masyarakatnya saya pikir nggak pantas dengan bermacam perusahaan yang hadir. Saat itu di Kota Lok Sumawe sama sekali masyarakat lokal tidak tersentuh. Jadi masyarakat lokal itu memang tidak tersentuh. Iya. Dulu zaman-zaman pertama dulu awal mainnya di mana Bang? Kalau saya memang, maksudnya Paulis? Mainnya di mana? Di pinggir sungai, di pinggir apa dulu? Atau gimana? Besarnya di mana dulu nih? Ya, kebetulan saya lahir dan dibesarkan di Kampung Jawa Baru. Kampung Jawa Baru, ya. Jawa Baru, Gang Bidan nomor 4. Iya. Saya lahir di sana, dibesarkan dari sana, terlahir dari seorang ayah yang ABRI waktu itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Iya. Jadi kita memang ya anak ABRI ya tahu sendirilah. Iya. Biasanya anak ABRI itu ya bukan anak rumahan sih, ya main di laut, main di mana aja ya, masuk aja. Namanya anak TNI ABRI waktu itu memang anaknya tuh memang ya di rumah kita punya disiplin kuat. Jadi tapi kalau demikian kita nggak lari dari jalur yang rambu-rambu yang orang tua selalu sampaikan. Gitu. Itu masih mengenal celana komprang ya, kan celana besar ya. Masih uang 5 perak ya Pak. Oh, masih 5 perak Wak ya. Masih 5 perak jajan, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin sudah beda zamannya ya. 5 perak itu nggak ada lagi, maka lebih ya. Kemudian waktu itu Bang, ya waktu itu ya Abang katakan dari orang tua TNI gitu ya, ABRI. Kemudian Abang dibesarkan, kemudian bagaimana pergerakan dari generasi waktu itu ya di Kota Lok Sumawe ini untuk bisa lebih eksis lagi ya kan saya dengar ini Abang ini seorang atlet karate, kemudian juga guru ya karate. Jadi makanya sebelum masuk ke sana saya pengen tahu dulu Bang, gimana waktu pertama awalnya Abang bisa mendapatkan jati diri untuk bisa saya ini harus menjadi atlet atau apa gitu. Ya ini ya memang asik ini Pak Olis, karena waktu itu saya berusia kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya kehilangan orang tua. Ayah saya itu meninggal dunia. Jadi di usia saya yang masih terbilang kecil, kita berkeluarga, satu keluarga itu 8 bersaudara. Saya kebetulan anak ke-7. Jadi karena saat itu saya masih kecil, ditinggal ayah sudah berpulang ke rahmatullah menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi saya merasa sangat kehilangan sosok. Karena buat saya ayah itu adalah pelindung saya waktu itu. Saya berpikir bahwa ayah itu adalah orang yang selalu bisa melindungi saya dalam
banyak hal, dalam banyak momen gitu kan. Tapi kemudian beliau pergi meninggalkan saya karena ya sudah takdir, ajal menjemput beliau. Akhirnya saya mencari hal baru gitu yang bisa melindungi diri saya sendiri. Karena ayah udah nggak ada. Jadi kelas 5 SD itu saya mulai mencari gitu. Mencari bela diri, target saya tuh bela diri. Nah, itu. Saya untuk melindungi diri lah pertama awal gitu ya. Iya, awalnya begitu. Masuk perguruan atau bagaimana itu? Atau memang mencari dulu? Atau kok nggak berantem dulu gitu ya? Biasa. Ya biasa anak-anak berantem dulu gitu ya. Anak kecil tuh kan pasti ya namanya anak-anak kan pasti berantem ada. Tapi intinya seperginya ayah meninggalkan saya, artinya meninggal dunia, saya itu harus bisa lebih mandiri. Itu awalnya begitu. Jadi saya cari tempat latihan bela diri gitu. Saya nggak cari masuk yang tempat khusus gitu. Waktu itu begitu. Kalau dulu kita masih bergabung dengan Aceh Utara ya Bang ya? Iya, masih Aceh Utara. Berarti belum Lok Sumawi lah waktu itu kan? Aceh Utara kan itu sampai tahun 2002 Pak Ulis. Lok Sumawi baru terbentuk. Iya, 2002. Berarti dari dulu sampai sekarang itu perkembangannya bagaimana Bang melihatnya? Dari mungkin nanti kita juga akan melihat dari sosok kepemudaan. Kebetulan juga ini kan KNPI lagi berulang tahun ini kan gitu kan. Bagaimana Bang melihat kota kita ini dari pemecahan, pemekaran dan sebagainya, yang Abang ya katakanlah saksi bisu dari keadaan kota kita selama ini gitu. Ini yang menarik Pak Ulis ya. Kalau buat saya ini menarik untuk kita angkat ke permukaan bahwa selama ini kita selalu bilang beri saya pemuda. Itu semboyan Soekarno itu. Beri saya pemuda, saya akan rubah dunia ini. Tapi pemerintahan mau saya lihat mau baik di Lok Sumawe maupun di banyak tempat lain itu kepemudaan nggak tersentuh. Artinya tidak ada perhatian khusus yang bagaimana membuat pemuda itu ber-SDM, punya keterampilan. Nah ini saya pikir ya kita butuh pemimpin yang memang punya visi yang membangun pemuda itu, mau menyentuh ke akar permasalahan. Kita cuma bisa ngejas hari ini pemuda narkoba, pemuda jahat. Tapi adakah langkah-langkah yang pernah kita ambil? Jangan biarkan mereka jadi jahat. Jangan biarkan mereka jadi tidak terkontrol. Tapi sebelum mereka tidak terkontrol, sebelum mereka menjadi jahat, kita bina dia gitu. Ini yang tidak ada. Berarti mempersiapkan tongkat estafet itu kepada pemuda ini perlu ada pembinaan yang kontinu gitu ya Bang ya. Yang dari pemerintah, di samping juga orang tua mengawasi. Ada program-program pemerintah yang sifatnya memang memberdayakan, jangan lipstik ya. Jangan hanya sekedar pencitraan, jangan. Tapi memang benar-benar menyentuh akar masalah. Ini saya menarik nih. Saya menarik nih. Seperti maaf ya, Pak Ulis sendiri. Pak Ulis sendiri, saya nggak berlebihan lah. Pak Ulis memberikan contoh bagaimana memberdayakan ekonomi, kerakyatan, artinya orang bawah gitu. Ini yang perlu, yang harusnya pemerintah punya program ini. Jadi jangan biarkan pemuda cuma bisa bongkar muat. Ini kan nggak akan berkembang gitu loh. Tapi berikan pemuda motivasi, berikan pemuda keilmuan, teknik, secara teknis dia punya hal spesifik yang dia miliki. Apakah dia pinter ngecat mobil misalnya? Ini apakah dia pinter ngebengkel misalnya? Ada skill-skill ya? Ada skill-skill khusus pemuda itu. Jadi jangan sampai hari ini nih, maaf nih Pak Ulis, kita pada umumnya tenaga kerja pun kita ngambil dari luar loh. Betul. Ini permasalahan pemuda kita bongkar muatnya banyak, tapi nggak punya skill. Ini permasalahan. Begitu juga penampungan tenaga kerja. Begitu tenaga kerja ditampung, kita ngambil orang dari luar. Contoh ini kita bilang, waktu itu Aron di sini dibuka, yang kerja bukan orang Aceh. Betul. Ini masalah. Jadi sedikit sekali perhatian pemerintah terhadap kenapa kita bisa salahkan perusahaan. Arun, kenapa? Mereka begitu butuh skill yang punya kemampuan. Yang siap berarti ya, siap pakai. Kita nggak punya.
akhirnya terpaksa ngambil dari luar, Pak Ulis. Iya. Nah, maunya ke depan kepedulian pemerintah ini kepada generasi muda dipersiapkan, gitu. Iya. Berarti zaman dulu sampai sekarang sebuah peran-peran itu bagaimana membina generasi muda ya dengan pola-pola penyiapan skill ya, skill baik skill individu, kelompok dan sebagainya dari kepemudaan ini memang agak kurang ya dilakukan ya. Tak tersentuh kalau boleh saya bilang. Contoh kita bilang hari ini ada lembaga kayak, maaf saya tidak ngejas sebuah lembaga, ada beberapa lembaga kepemudaan. Saya tidak mau menyebutkan kode etik ya mungkin ya, kode etik jurnalistik kalau kata orang pers mungkin kan gitu. Saya nggak mau menyentuh lembaga apa itu. Tapi lembaga itu hanya bagaimana mereka mencari anggaran ke pemerintah. Jadi hanya lipstik belaka, tapi tidak ada. Begitu lama sudah lembaga-lembaga yang terbentuk di pemerintahan itu ada. Tetapi berapa orang yang sudah mereka persiapkan untuk menjadi generasi muda yang memang berdaya guna di masyarakat? Ini tidak ada. Betul. Jadi selama ini ya Bang Samsul membuat sampai saya dengar juga ada perguruan sendiri dibuat ya untuk dari karate ya. Ini kan ini adalah salah satu skill juga ya. Mungkin kan dari pembinaan kecil ya minimal generasi kita itu disiapkan untuk ilmu bela diri ya kan, untuk persiapan mungkin ada security apa macam lah ya untuk ini dan sebagainya. Awal mulanya dulu terjun di dunia ini apa Bang gitu? Maksudnya Pak terjun di dunia atlet kah atau pelatih kah? Dari atlet dulu lah, dari pembinaan itu pertama. Awalnya saya tuh dilatih sebagai atlet. Saya waktu itu memperkuat Aceh Utara itu dari tahun 88 Porda ya. Itu dari tahun 88 Porda. 88 Porda di Lok Sumawe itu. Lok Sumawe ya. Lok Sumawe saya sudah memperkuat Lok Sumawe tahun 88. Terus 92 itu Lok Sumawe atau apa? Aceh Utara. Aceh Utara ya. Ibu kotanya Lok Sumawe. Iya. Aceh Utara ibu kotanya Lok Sumawe. Tahun 92 juga Porda ke-12 ya nggak salah saya. Porda ke-12 di 92 itu di Banda Aceh. Saya juga masih memperkuat Aceh Utara. Terus Porda 2096 itu di Melabo. Waktu itu saya sudah married, sudah punya istri. Sudah punya istri yang itu saya memperkuat Aceh Timur. Aceh Timur ya. Karena saya waktu itu sudah berpindah ke Aceh Timur. Karena istri keluarga Aceh Timur. Jadi di mana bumi dipijakkan di situ langit dijunjung ya Pak Ulis ya. Tapi kecintaan saya kepada Lok Sumawe itu memang nggak pernah bisa ditawar. Betul. Nah, ketiga momen itu saya menyumbangkan medali emas. Oh, medali emas ya di Porda ya. Iya. Terus 93 saya memperkuat Aceh PON ke-13 di Jakarta, memperkuat kontingen Aceh. Waktu itu kaki kiri saya patah. Pasca itu saya pensiun dari atlet. Terus saya coba mempelajari ilmu kepelatihan. Oh, gitu. Makanya masuk ke pelatihan ya. Gitu. Berarti itu kan dimulai dari tadi pencarian jati diri ya, bakat ya Bang Samsul ya. Kemudian melakukan pembinaan pembinaan sekarang ini ya, pembinaan atlet-atlet karate. Jadi kembali lagi kita kepada kepemudaan tadi Bang Samsul, kan kepemudaan sekarang ini kalau kita lihat banyak pemuda sekarang ini banyak bumbu-bumbu dari yang bisa merusak pemuda cukup banyak sekarang ini ya. Kita tengok sekarang ini ada narkoba macam lah ya, kenakalan. Kalau dulu kalau kita zaman dulu kan kenakalan remaja gitu kan. Tapi ini sekarang banyak yang media kenakalannya udah makin luas, makin luas gitu. Mungkin ada sesuatu trik yang baik menurut Bang Samsul bagaimana untuk bisa pemuda ini terarah tadi. Kalau misalnya tadi ada peran pemerintah dalam mengarahkan pemuda ini kepada satu skill yang mereka bisa jalani ketika mereka sudah selesai, ada suatu kesempatan dari kepemudaan ini untuk mengambil estafet tadi.
tantangan anak-anak sekarang, pemuda sekarang itu lebih berat daripada tantangan kita dulu. Gitu ya. Beratnya di mana, Bang? Beratnya sekarang media untuk membuat kejahatan itu sudah semakin terbuka lebar. Ya. Kalau dulu di masa kita paling khusus di Aceh yang saya tahu ya. Nonton TV aja susah, Bang ya? Kalau mau buat kejahatan, kalau mau buat kejahatan, paling kejahatannya tuh di tingkat level rendah gitu. Biayanya juga rendah. Misalkan nih, kita tuduh poin saja lah. Nah, anak muda dulu paling berganja. Biaya ganja itu palingan 2.000, waktu dulu 2000-an itu udah pening itu orang ngisapnya. Udah teler ya, mabuk. Udah teler, kan begitu. Kalau sekarang biaya kejahatannya besar, medianya banyak. Habis itu dulu kita mau nonton TV aja tunggu rumah tetangga loh, Paulis. Betul. Iya kan? Nah, sekarang anak-anak mau nonton apa-apa kan kita tinggal buka HP. Nah, karena sudah media kejahatan semakin luas ya. Mari kita bersama-sama semakin getol menjaga generasi kita. Bukan menunggu diobatin gitu ya. Jangan. Tapi kalau saya melihat sekarang ini kan lebih kebanyakan menunggu diobatin gitu. Nah, hari ini Pak Ulis, hari ini kita boleh lihat dan ini kita coba pelajari, coba pantau. Orang tua nih maaf nih, kita nggak ngejudge seseorang, tapi ini kenyataan yang harus kita ungkap, harus kita sampaikan kepada publik. Hari ini lebih banyak orang duduk di kedai kopi, penuh kedai kopi. Berapa persen orang tua yang mau mengantar anaknya ke tempat pendidikan untuk menunggui anaknya pendidikan, pelatihan, pembinaan apapun, gitu ya? Apapun, apakah dia ngaji, apakah dia latihan apa, bola atau latihan karate atau latihan apa saja? Berapa persen orang tua yang mau menunggui anaknya? Sampai ngantarin, kejemput dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dia duduk di kedai kopi sampai setengah hari, 6 jam dia sanggup. Nah, ini permasalahan. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, terus padahal ini masih pembinaan ya. Di sini dia nggak mau bina. Begitu si anak udah sakit kepala dia, nanti dia baru pening. Baru dia bilang anak kurang ajar, anak salah, anak begini, anak begitu. Dia nggak pernah sadari anaknya begitu itu karena tingkah laku dia orang juga. Gitu. Berarti peran orang tua, Bang ya? Peran orang tua harus. Untuk bisa membina generasi kita ya. Salah satunya ya. Siap. Jadi kalau dulu Abang kan dididik dari militer ya gitu ya, pembinaannya gitu kan. Karena orang tua ABRI gitu ya, mungkin lebih ini lagi gitu ya. Keras Pak. Keras ya. Keras. Ayah itu nama ayah saya M. Yusuf Mahmud. Beliau seorang prajurit TNI. Jadi beliau memang ngedidik kita keras, tapi maaf cakap kami semua anaknya beliau. Itu memang mandiri semuanya Pak Walis. Mandiri, padahal saya ditinggal orang tua, ditinggal ayah tuh kelas 5 SD loh. Beliau tuh menjadi figur yang buat saya. Nah di situ saya rasakan Pak Walis. Di situ saya rasakan. Saya dulu ada kedekatan khusus antara saya dengan ayah. Betul. Nah, jadi karena ada kedekatan khusus, ada kasih sayang. Ada kasih sayang yang luar biasa antara kita dan ayah. Walaupun saya di kelas 5 SD, umur saya 11 tahun, ayah sudah tiada. Tapi sampai detik ini, saya merasakan bahwa sosok ayah itu selalu hadir dalam hidup saya. Hanya karena waktu itu ayah saya pulang dinas. Nah ini sangat kecil yang dilakukan ayah saya kepada diri saya. Untuk beliau tuh dekat ke saya gitu. Nah ini yang kadang-kadang hal-hal kecil yang kita nggak mau lakukan kepada anak-anak kita. Peran orang tua gitu ya? Peran orang tua. Beliau panggil saya, pas Aceh beliau sama saya, Samsul kena kajaknya. Nah kan gitu nih. Saya datang tuh kalau beliau pulang, ya kan? Beliau tidur di atas tempat tidur Paulis. Bungkup, beliau suruh saya pijak belakang beliau. Saya pegangan di dinding, saya pijak. Jalannya jalan aja gitu. Selesai itu, beliau kasih uang saya 5 perak. Jadi dengan demikian, saya pasti menunggu kepulangan beliau. Nah, berarti ada cara-cara, trik-trik untuk bagaimana membina generasi tadi ya, si anak tadi, kedekatan. Begitu beliau sudah tiada, saya merasa saya nggak boleh sakit hati beliau. Nah, karena ada awalnya chemistry tadi. Nah, kedekatan ya. Kedekatan antara orang tua dan anak ini harus ada. Jadi si anak ada kalau saya lihat tadi itu peran orang tua. Kemudian satu lagi untuk generasi ini adalah peran pemerintah. Setuju Bang ya? Sangat.
kalau saya lihat kita bisa lihat peran pemerintah di dalam pembinaan generasi. Ini salah satu yang saya lihat mungkin ya kurangnya sarana-sarana yang dicipta. Kalau dulu kan kita Bang, begitu kita mau keluar, di depan rumah kita ada lapangan bola, di depan sini ada lapangan poli, kan gitu Bang ya. Ini sudah habis. Ini sekarang ini bagaimana Bang peran pemerintah yang diharapkan? Tadi peran orang tua untuk membina generasi, yang kedua adalah peran pemerintah. Ya kan salah satunya menciptakan prasarana yang ada, apalagi di kota kita Lok Sumawe ini. Menurut Abang bagaimana Bang? Kalau menurut saya Iwan Fals pernah bilang loh Pak Ulis. Iya, sedang. Ini pecinta Iwan Fals kayaknya. Iwan Fals pernah. Kambing 9, motor 3 bapak punya. Iya. Tanah yang luas habis sudah sebagai gantinya. Kan gitu. Iya. Jadi artinya banyak sekarang tidak ada lagi tempat-tempat tanah, sudah berdiri gedung. Iya. Jadi artinya hari ini orang muda, insan muda ingin berolahraga, ingin berkarya di bidang olahraga, apa di voli, apa di mana, itu tempat sudah terbatas. Iya, sudah terbatas betul. karena sudah berdiri gedung-gedung. Iya. Nah maka dulu kan tahun seingat saya itu tahun 95 ini masih satu jalur semua Lok Sumawe. Satu jalur ya? Masih satu jalur semua, belum 2 jalur. Jadi kemudian itu sudah berubah sehingga gedung-gedung semua sudah menjulang tinggi. Jadi sarana prasarana olahraga dengan sendirinya juga terkikis. Iya. Nah, ditambah lagi di kota Lok Sumawe, kepedulian pemerintah sama sekali tidak menyentuh. Betul. Sampai hari ini bukti nyata loh. Iya. Lok Sumawe sudah berdiri dari 2002. Iya. Hari ini 2020. Ya. Artinya sudah 18 tahun berdiri kota Lok Sumawe. Iya. Pemekaran dari Aceh Utara. Tapi gedung olahraga nggak punya. Stadion nggak punya? Stadion nggak punya. Nah iya. ini kan masalah. Iya. Nah adapun Aceh Utara punya, kenapa nggak segera dimediasi untuk tukar guling atau bagaimana dong? Jelas ada kejelasan. Jadi gedung kesenian emang? Gedung kesenian juga saya pikir sampai detik ini kita baru dengar ada. Iya. Tapi juga selama ini belum ada, artinya belum ada. Iya. Kita dengar sudah ada, tapi belum rampung. Iya. Artinya baru. Nah, GOR nggak ada, apa-apa nggak ada. Bayangkan sama daerah lain. PD Jaya yang baru kemarin udah punya. Ini kan kita harus lapangan-lapangan olahraga yang tanah-tanah kosong sudah nggak ada lagi. Iya. Jadi kalau salah nanti kalau anak muda dibilang lagi anak muda ya ke narkoba, ya dia nggak punya kegiatan yang positif. Iya. Apalagi di kampung-kampung kita kan sudah tidak ada lagi dan jarang lagi kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Karena kalau dulu tidak ada Paulis. Kalau dulu kita banyak main ada tarkam bola macam. Dulu kita bisa main bola di lapangan sana ada satu lapangan. Walaupun itu punya milik orang gitu loh. Di lapangan sana ada satu lapangan. Seingat saya dulu di Kampung Jawa Baru. Waktu saya muda ya, bukan kecil-kecil, muda, udah lajang. Itu ada sekitar 3 lapangan bola. Lapangan bola 3, lapangan poli itu ada 3. Lapangan bulu tangkis malam ada. Malam main bulu tangkis. Jadi dengan sendirinya ini kan aktivitas anak muda bagus. Nah, sekarang kan nggak ada, Pak Ulis. Tanah kosong sudah tiada. Berarti kalau yang kita tadi ini sebelum kita mengobati, ya kan? Inilah yang untuk bagaimana kita membina generasi muda dengan menciptakan sarana prasarana yang ada di kota kita Lok Sumawe yang kita cintai ini. Itu kan, Bang? Iya. Habis itu peran pemerintah kan jangan buat gimana ya? Jangan ikhlas. Mari ikhlas dalam membangun, karena dengan keikhlasan semua akan berdampak baik. Berdampak baik buat diri kita yang melakukan keikhlasan itu, berdampak baik buat orang yang menerima keikhlasan itu. Jadi intinya mari ikhlas. Jadi jangan politisi silakan. Tapi politik itu kan nggak mesti selamanya nggak ikhlas. Ikhlas aja jalani politik. Insya Allah kan semuanya dapat ganjaran dengan baik. Saya pikir itu. Karena yang terpenting bagi kita bagaimana
pemimpin itu sebenarnya menurunkan estafet itu kepada generasinya kan gitu. Ini yang dia harus dipersiapkan sebenarnya di dalam kancah kehidupan daerah kita. Ya apalagi saya kadang-kadang berpikir begini Bang, mungkin ada sesuatu yang saya pikirkan nih, saya mungkin ya, saya berpikir ketika tua nanti kita sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan sesuatu apapun, terduduk di depan rumah kita melihat anak-anak muda kita, generasi muda kita banyak yang ya katakanlah rusak lah ya, kadang-kadang menetes air mata kita ya kan. Kita mau melarang, kita mau buat, kita nggak sanggup lagi, nggak sanggup apa-apa. Kita teringat ya masa lalu ketika muda, bagaimana untuk bisa membina mereka yang tadi itu ya saya katakan. Kadang-kadang terbayang yang seperti ini gitu untuk kota kita ini bagaimana, apalagi sekarang ini kalau kita lihat ke depan ini ya, kota Lok Sumawe ini kalau kita lihat bagaimana kita menyongsong adanya jalan tol, adanya kereta api, kemudian adanya blok-blok Andaman dan sebagainya, tempat-tempat sentral. Jangan sampai yang saya katakan tadi Bang, kota 1000 lampu ya kan, atau 1.000.000 lampu tapi setitik air. Kalau dulu ada juga yang mengatakan bahwasanya dulu Betel, sekarang abang becak gitu kan. Nah ini bagaimana kita merubahnya dari yang seperti yang menjadi yang lebih bagus lagi. Kan ini sebenarnya peran kita ya, kita peran pemuda untuk bisa membuat ini menjadi lebih baik lagi. Jadi Bang Samsul, kalau saya melihat aktivitas Bang Samsul selama ini dalam membina perguruan Bang, Kushin Ryu M Karate Do Indonesia. KKI ya, KKI Lok Sumawe, dan juga abang juga sebagai tuan guru dari Aceh ya, Provinsi Aceh ya. Dan berapa sekarang Bang? Dan kecil Pak Olis masih dan 5. Dan 5 ya. Kalau saya dan 2 Bang. Siap. Pak Olis sudah memang dan 2 kan? Gitu ya. Resmi itu loh. Resmi. Iya. Jadi sekarang melakukan pembinaan Bang ya, kemudian ada perguruan, mungkin juga perguruan tadi itu dengan niat yang baik, alhamdulillah sudah terbangun ya Bang ya, dengan mungkin dengan jeripayah pelan-pelan ya Bang ya. Iya. Itu gimana Bang, ceritanya sedikit Bang? Karena itu memang saya pertama. Gimana daerah Menasa Masjid ya? Iya. Saya sekarang tinggal di Desa Menasa Masjid. Saya menjadi warga Desa Menasa Masjid. Lantas saya ya itu tadi kembali lagi orang tua harus dekat sama anak. Betul. Itu kunci sebenarnya. Di samping pemerintah, peran orang tua itu paling penting. Betul. Ayah saya memang idola saya tuh ayah. Nah makanya orang tua harus bisa jadi idola buat anaknya. Betul. Nah itu saya rasakan itu gitu. Ayah saya waktu saya kecil-kecil pernah menyampaikan sesuatu kepada saya. Bahasa Aceh beliau, saya artikan dengan bahasa Indonesia ya. Takut nanti ada orang yang nggak ngerti bahasa Aceh. Kalau kamu besar nak, jadilah kamu orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah ini, karena saya selalu ingin membahagiakan ayah saya, karena ada kedekatan tadi. Saya selalu ingin. Saya melihat mata Bang Samsul berkaca-kaca gitu. Artinya, karena itu tersentuh bagaimana kedekatan seorang ayah pada anaknya, dan ini dirasakan oleh Bang Samsul sekarang, dan saya yakin apa yang Bang Samsul dapatkan dari orang tua, makanya Bang Samsul telurkan kepada perguruan tinggi KKI yang sekarang ini Bang Samsul lagi tekuni bersama kawan-kawan yang lain, kan gitu Bang ya? Iya. Karena saya punya skill di sana. Gitu. Mungkin kalau yang skillnya di agama mungkin dia akan salurkan ke sana. Tapi skill saya cuma di bela diri karate. Ya udah, untuk menampung aspirasi ayah saya, saya berbuat. Itu yang perlu kita sampaikan di sini. Peran orang tua memasukkan doktrin-doktrin kebaikan kepada si anak. Betul, dari dini, ini yang paling penting. Dari peran orang tua, Bang. Peran orang tua paling berarti doktrin-doktrin yang baik
itu memang dari sejak dini ya. Ya, bayangkan loh Pak Ulis, ya. Saya meninggal ayah itu kelas 5 SD. Ya. Umur saya 12 tahun, sekarang saya umur saya 50 tahun. Artinya 38 tahun yang lalu. Ya. Itu ataupun 30, mungkin tuh saya ingat itu bukan kelas 5 SD beliau bilang, mungkin kelas 3 SD. Ya. Mungkin 40 tahun yang lalu. Doktrin itu masuk ke kepala saya sehingga saya ingin terus berbuat baik buat masyarakat. Betul. Berarti saya menarik ini Bang, doktrin kebaikan ya. Iya. Doktrin kebaikan yang kita lakukan. Ini kan sebuah karakter yang baik, iya, yang kita bangun sejak dini Bang, iya, sejak anak-anak kan gitu. Ini kita bangun karakter yang baik. Sebenarnya karakter yang baik itu untuk kota kita ini memang sejak dini harus kita bangun karakter yang baik Bang. Harus. Kan gitu Bang ya. Harus. Abang setuju nggak? Sepakat nggak Kota Lok-Sumawean ini bagaimana membangun karakter-karakter yang baik supaya kotanya lebih baik lagi gitu. Orangnya baik, kotanya baik, ya semua nyaman nanti. Manusianya dulu. Iya manusia ya. Manusianya Bang. Dulu. Berarti salah satunya dengan KKI Bang ya. Kayak gitu Bang. Salah satu perannya ya, salah satu kalau ini. Saya bilang sih dengan menyalurkan si anak-anak ke tempat-tempat yang positif dan berdampak baik buat si anak itu sendiri. Kebetulan saya di KKI gitu kan. Mungkin ada juga di tempat lain itu. Pokoknya salurkan ke mereka di agama misalnya di pesantren atau di mana gitu kan. Pokoknya yang jelas orang tua harus deket sama anak. Itu itu yang pasti wajib. Berarti membangun karakter ya Bang ya. Supaya kita mudah. Kalau kita orang tua jauh sama anak, kita pulang pagi, duduk di kedai kopi, pergi bangun pagi, duduk di kedai kopi, pulang nanti mandi sebentar atau makan siang, cabut lagi. Betul. Kita nggak pernah punya chemistry sama anak. Begitu anak macem-macem baru kita bilang, kamu begini begitu capek ayah cari makan. Bukan hanya cari makan, tugas kita orang tua bro. Iya kan gitu. Itu udah tugas orang tua gitu ya. Iya itu kewajiban. Kalau usah dikasih tahu pun memang sudah ini tugas. Betul. Jadi itu saya pikir mari kita orang tua rangkul anak-anak, mari kita juga pemerintah daerah perhatikan, persiapkan, lakukan pembinaan dari dini terhadap generasi-generasi bangsa yang nantinya akan membawa lari tongkat estafet yang kita berikan kepada mereka. Biar lari kencang Bang ya? Biar lari kencang. Gitu ya. Jadi jangan lari lambat. Jangan lari mundur gitu ya? Kan ada lari mundur Bang. Ada, jalan mundur. Jalan mundur. Jadi apalagi yang tadi saya sampaikan tadi, sekarang ini banyak organisasi kepemudaan ya. Jadi mungkin harapan Abang sendiri tentang kepada generasi-generasi kepemudaan kita ya, apa Bang gitu? Iya, kita berharap manfaatkan hari muda kita kepada hal yang positif. Karena waktu nggak akan pernah bisa kita putar kembali. Jangan kita menyesal kemudian hari dikala waktu yang kita miliki kita sia-siakan begitu saja berlalu. Karena waktu dia terus berlari. Dia terus berlari ke depan. Dia nggak akan seperti tadi, nggak akan berlari ke belakang lagi. Jadi kalau hari ini kita masa muda kita tidak kita manfaatkan untuk hal yang positif, untuk hal kebaikan, otomatis ini waktu sudah kita lewatkan. Dan kita untuk mengambil kembali waktu itu kita sudah tidak punya waktu lagi. Jadi masing-masing pemuda itu dari sekarang harus menampilkan perannya masing-masing gitu Bang ya. Banyak pemuda-pemuda kita sekarang ini baik itu pemuda dari kampung pemuda organisasi pemuda kemudian mahasiswa dan semuanya yang muda-muda lah bagaimana bisa menyahuti lahirnya kepemudaan, hari lahir kepemudaan ini untuk bisa lebih mawas diri, kemudian persiapan Bang ya. Persiapkan dirimu untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Berarti semua itu tergantung kepada diri kita. Tergantung sangat kepada diri kita. Tetapi juga tidak terlepas daripada peran tadi. Peran orang tua dan pemerintah daerah.
Ya, jadi semuanya punya peran masing-masing. Ya, pemerintah daerah juga punya peran bagaimana menyiapkan ya. Kalau menurut saya menyiapkan sarana dan prasarana, menyediakan generasi terbaik, program-program generasi terbaik untuk kota Lok Sumawe ini ke depan lebih baik lagi. Sepakat ya Bang ya? Gitu. Nah, jadi karena kalau kita melihat situasi sekarang ini ya, yang Abang bilang tadi banyak media ya, medianya terlalu luas untuk hal-hal yang negatif ya negatif. Bagaimana hal-hal negatif yang medianya luas ini bagaimana kita isi dengan hal-hal positif untuk menjadi generasi-generasi atau pemuda-pemuda positif ke depan, pemuda Lok Sumawe yang kita cintai. Makanya tempat ini saya buat Lok Sumawe Bang. Siap. Jadi Lok Sumawe mencintai Lok Sumawe. Ya, bagaimana kita bisa mencintai Lok Sumawe ini dengan tulus, dengan ikhlas, ya kan? Ini yang harus kita apakan Bang. Jadi jangan pikirkan hari ini untuk kita, tapi kita pikirkan ke depan itu bagaimana untuk generasi kita. Karena ini yang kalau saya berpikir seperti itu, memikirkan generasi ke depan. Mereka punya peluang usaha, mereka punya peluang kerja. Mereka punya bisa berkreativitas. Yang penting mereka berkarakter dan berdedikasi. Berkarakter dan berdedikasi. Ya, mungkin itu yang kita harapkan dari organisasi kepemudaan yang ada ya di baik itu di negara kita di Indonesia dan Aceh dan khususnya Lok Sumawe untuk bisa sama-sama kita memanfaatkan ya momen-momen ketika kita mengurus organisasi kepemudaan itu bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa berkreasi terhadap kota kita ini dan menyambut kedatangan investor yang datang ke sini. Ya, salah satu kalau saya katakan gini Bang, bagaimana investor bisa datang ke kota Lok Sumawe kalau kita tidak sambut, kita tidak siap dengan baik ya kan, apalagi kalau misalnya kota Lok Sumawe mau datang investor banyak ke sini, kita harus mempersiapkan infrastruktur dasarnya. Kalau misalnya itu jaringan air minum, kemudian infrastruktur dasar tentang SDM, kualitas SDM kita dan sebagainya. Ya, Bang Samsul. Yang paling penting buat saya Paulis, Lok Sumawe boleh maju, Indonesia boleh maju, tapi jangan kita jadi penonton di rumah kita sendiri. Betul. Itu yang paling penting. Makanya ya kita juga terlepas dari dua peran tadi, kembali kepada adik-adik kita yang muda, saya sarankan persiapkan diri kalian. Betul. Menghadapi tantangan hidup yang ke depan juga lebih beresiko. Jadi kita jangan sampai nanti kita cemburu kepada orang yang nanti terjadi ketimpangan sosial. Orang datang kemari kerja, tapi kita mau dikasih kerja kita nggak punya skill. Betul. Palingan kita bisa satpam. Itu yang paling bisa kita, cleaning service. Sementara yang urusan-urusan yang ilmu sudah orang gitu. Makanya mari kita juga persiapkan diri kita, memanfaatkan waktu muda kalian sebaik-baiknya. Yang pasti jadilah anda semua orang yang bermanfaat buat orang lain. Karena juga beberapa hari yang lalu saya jumpa dengan anak-anak muda atau pemuda-pemuda Gampung membentuk sebuah forum pemuda. Ini sangat kreatif sebenarnya Bang. Saya berbincang-bincang sama mereka sebenarnya mereka punya potensi, mereka punya keinginan kampung mereka itu harus bisa kreatif. Paulis tolonglah bagaimana mensiasati agar kampung-kampung ini, kami anak-anak muda ini bisa kreatif. Saya sangat salut dan bangga dengan pemuda yang mau membentuk sebuah forum bagaimana kebersamaan antara beberapa kampung berkumpul. Makanya saya sampaikan masing-masing kampung itu coba tonjolkan apa sih kelebihan dari kampung-kampung kita, sehingga ketika kita petakan ini semuanya kita tahu bahwa dasar-dasar dari kampung-kampung kita ini punya potensi untuk bisa dikembangkan. Jadi ini sebenarnya kemajuan-kemajuan yang harus kita bangun untuk tadi bagaimana jangan sampai kita lelah untuk mengobati penyakit-penyakit yang apalagi sudah kronis Bang Samsul. Jadi mungkin saya terima kasih Bang Samsul sudah tergerak hatinya untuk bisa membina anak-anak bangsa Bang generasi-generasi muda. Saya lihat
latihan di lapangan Irak dan sebagainya ya, di dojo Abang juga ya. Saya bangga ya, salut ya, apalagi Abang juga punya prestasi yang luar biasa di dalam KKI ya, karate ya, untuk bisa Abang kasih motivasi kepada adik-adik kita, generasi kita, untuk bisa mereka juga bahwasanya mempunyai kreativitas ya sejak kecil, sejak dini, sejak pemuda ini untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin ini harapan kita ke depan Bang ya, mungkin anak-anak muda kita bisa bangkit. Ayo kita sama-sama untuk membangun Kota Lhokseumawe yang kita cinta ini. Ya Bang, ya, gitu. Sepakat ya Bang. Sangat. Jadi mau sama-sama kita terus kawal Kota Lhokseumawe itu untuk bisa bangkit lah Bang ya. Jadi bukan setitik air lagi, tapi ini lagi Bang. Oke Bang, siap. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami ini di Lhokseumawe podcast ini. Siap. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi dengan sesi-sesi yang lain Bang. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.